selamat siang guys. Nah, kembali lagi di channel saya. Kali ini membahagiakan atau kebahagiaan untuk para lelaki. Karena kali ini aku akan membahas tentang persusuan, guys. Dan buat cewek-cewek supaya tahu aja bentuk payudara yang kan biasanya cewek-cewek itu hanya tahu bentuk payudara yang bagus itu adalah cuma kayak gitu kan, hanya atau bermacam-macam bentuk payudara. Buat para cewek atau wanita, jangan insecure dengan payudaraku kok gini gitu, kok payudaraku itu kok morot kayak gitu kan. Nah, kali ini guys, aku akan berbagi info atau berbagi ke kalian bentuk-bentuk payudara. Dan maksudnya kan semua cewek pasti kan menginginkan, mau banget, intinya seneng banget kalau kita itu mempunyai tetek atau payudara yang bunder seser kayak mangkok, guys. Paham kan ya saya maksudnya kan bentuk payudara itu banyak banget, bermacam-macam. Ada yang melorot, ada yang kayak mangkok, dan intinya semua cewek itu pastinya menginginkan kayak bunder seser, kayak mangkok bulat, kayak kentul-kentul kayak gitu kan pastinya. Dan ibaratnya kalau dipasangi kotang atau BH ya, itu pasti nggak kemana-mana gitu loh, tetap stay gitu loh, tetap stay di sini, nggak ngelewer rono ngelewer rene, atau maaf kalau bahasa bahasa Indonesianya nggak morat marit itu bahasa Jawa ya, kalau bahasa Indonesianya tuh nggak kemana-mana, intinya kayak gitu guys, tetap stay kayak gini loh. Dan biasanya tuh ada bentuk payudara itu yang banyak banget ya bentuknya. Sekarang kita membahas yang kayak mangkok. Yang pertama itu seperti mangkok bunder seser. Nah, banyak banget artis ataupun kalian pasti menginginkan bentuk payudaranya tuh bagus, bunder seser, ben enak disawang, ben ketara gede, ben ketara melenuk, mentul-mentul kan kayak gitu kan. Biasanya kebanyakan kan silikonan. Kalau disuntik saya belum paham ya. Kalau biasanya silikonan itu kan yang dimasukin itu hanya setengah lingkaran gitu kan guys. Jadi kayaknya bentuknya jadinya bulat, terlihat bulat kayak gitu kan. Nah, nggak tahu kalau masalah disuntik, saya belum paham. Kalau untuk di silikonan ada teman saya yang payudaranya tuh kecil, terus akhirnya dioperasi di silikon kayak gitu guys. Emang hasilnya bagus banget kayak gitu loh, bentuknya juga wow kayak gitu guys. Untuk kedua, bentuk payudara yang kedua itu seperti lonceng. Kamu tahu nggak lonceng yang kayak jambu, contohnya kayak jambu yang bawahnya itu gede, terus terus akhirnya gede terus kecil kayak gitu loh guys. Kalau si wanita atau para cewek itu mengklarifikasikan bentuk seperti lonceng itu yaitu bentuk kendur guys. Paham kendor? Gimana ya, apa ya bahasa Indonesianya, kendor lah intinya kayak gitu aku nyebutnya, kewer-kewer kayak gitu loh guys. Kayak glambreh apa ya, kalau nggak tahu pokoknya intinya kendor. Pokoknya kamu tahu tahu bentuk lonceng ya seperti itu. Ada juga bentuk payudara yang seperti lonceng guys, bukan cuma bundar seserti, enggak, harus cowok-cowok harus tahu ya.
Dan kesannya itu kalau berbentuk lonceng itu kesannya kayak sering dipegang kayak gitu, sebenarnya juga enggak sih kayak gitu, cuma masih ya sebenarnya kendor itu tapi masih kenceng gitu loh, masih mulus, bentuknya itu masih mulus, tapi cuma yang di apa ya, yang di bawah itu kelihatan gede terus kecil kayak gitu loh, tapi tuh kecilnya kecil pepres gitu loh guys, paham nggak sih? Selanjutnya itu bentuk air mata. Kamu tahu nggak sih air mata guys, maksudnya itu kayak uh, kayak ke bawah gitu terus kayak mentol gitu loh guys. Kurang lebihnya kan tetesan air mata itu kayak gini, terus itu tapi ada mentolnya gitu. Nah, bentuk yang nomor 3 itu seperti air mata. Ada juga bentuk susu atau persusuan, yaitu payudara itu yang seperti air mata guys. Jadi bentuknya itu berbeda-beda, jangan dikiranya bentuk payudara itu sama, tidak. Nah, untuk selanjutnya, tetek itu, teteknya wanita itu besar sebelah guys. Maksudnya bukan berarti di sini tuh gede terus di sini kecil, tidak ya. Emang kalau cuma dilihat dari sekilas kayak gitu sih enggak kelihatan kayak gitu loh, hanya seorang wanita yang tahu kayak gitu. Bukan berarti itu penyakit ya, tidak, itu emang udah aslinya dari sono gitu. Kalau seandainya ada gejala-gejala yang nggak baik atau gejala-gejala yang menurut kalian kok nggak seperti biasanya, gede sebelah yang bukan aslinya, ya kalian harus periksa ke dokter guys, kemungkinan itu juga penyakit kayak gitu. Kalau emang dari aslinya semua tetek itu emang gede sebelah, bukan berarti itu penyakit ya untuk para lelaki, cowok 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 cowok. Dan rata-rata itu yang gede sebelah itu yang kiri guys, rata-rata loh ya, rata-rata loh ya yang kiri, biasanya itu yang kiri, tapi nggak tahu kalau punya kalian. Kalau punya saya yang kiri, tapi nggak kelihatan sih kalau emang dilihat secara secara nggak memperhatikan seperti itu, kayak gitu sih nggak kelihatan kayak gitu. Pokoknya kalau tidak ada mengarah dari apa itu, benjol-benjolan atau bercak atau apa itu yang mengarah ke cancer atau kelenjar-kelenjar apa, itu berarti itu bukan penyakit guys, emang itu asli, emang aslinya dari sono gitu loh, emang aslinya wanita emang seperti itu, semua kebanyakan wanita seperti itu. Tapi nggak tahu kalau punya kalian si para wanita atau besar selisih, cara jawane besar sisih atau besar kanan atau besar kiri, saya kurang paham. Kalau punya saya emang besar kiri. Aku banyak-banyak tanya sama temenku, punya kamu payudara kamu ada yang besar salah satu enggak? Aku juga penasaran ya waktu itu, katanya emang ya. Dan ada juga bentuk payudara yang putingnya itu kan biasanya putingnya di tengah ya guys, itu gak, tapi putingnya itu agak menyamping gitu loh, agak ke pinggir gitu loh. Gimana ya cara ngomongnya itu, putingnya kan biasanya kalian itu di tengah, biasanya namanya payudara itu putingnya di tengah, tapi ada tetek atau payudara itu yang putingnya agak menyamping guys gitu loh. Nah, kalau emang kalian payudaranya seperti itu, jadi kalian harus mengakalinya atau harus bisa membentuk payudara kalian yang menjadi lebih bagus. Contohnya dari BH-nya. Jadi kalian harus membeli BH atau mencari BH itu yang BH-nya bener-bener bisa membuat kamu tuh kesini kayak gitu loh guys. Paham nggak? Biar BH-nya itu yang bisa menarik kamu ke tengah gitu loh. Kan ada juga BH itu yang pas, jangan yang gede-gede banget, jangan juga yang kecil-kecil, yang pas, tapi BH-nya tuh yang bener-bener, biasanya kayak gitu BH itu mahal ya harganya, dan bisa narik kamu ke sini. Jadinya kelihatannya tetek kamu tuh nggak menyamping kayak gitu. Ada guys yang teteknya agak agak gini gitu tuh, ada gitu loh, bukan semua tetek itu sama, tidak. Dan kalau beli BH itu buat yang intinya payudaranya kurang bagus dilihat atau pingin anda
pingin kelihatan payudaranya bagus, kalian harus beli BH yang berkawat guys. Jadi tuh kalau fungsinya BH berkawat itu untuk menarik atau mengatur payudaranya kita itu biar di sini biar gak morat marit. Jadi kan kayak di sini tuh ada apa itu besinya, ada kawatnya ya. Jadi tuh payudara kita bakalan stay di sini terus kayak gitu loh. Kalau bentuknya seperti lonceng lah, atau yang murat marit lah, atau yang gimana gitu ya, kalian akali dengan membeli BH yang agak mahal dan BH nya yang berkawat guys. Buat yang biasanya nglambre ning ngisor itu kalian harus menarik talinya guys, supaya talinya agak ke atas. Biasanya cewek itu kalau emang ini baju saya yang aku pakai emang menutupi ya, maksudnya segulu ya. Kalau nggak segulu sih beda lagi, ini kan kelihatannya juga berbeda guys kayak gitu. Nah itu bentuk-bentuk payudara yang saya sampaikan tadi guys. Kalau kalian itu share ataupun browser di mana itu, di Google dan lain-lain, mungkin masih banyak lagi, atau di dokter mungkin masih banyak lagi bentuk-bentuk payudara ya, mungkin yang belum saya sampaikan sih kayak gitu. Tapi emang namanya pentil, emang tetek ya kayak kayak gitu loh. Emang putingnya juga dua, nggak mungkin ada tiga kan, kayak gitu. Susunya juga dua, nggak mungkin ada tiga atau empat kayak gitu. Cuma bentuk-bentuknya aja yang banyak banget dan yang berbeda kayak gitu guys. Dan buat kalian yang teteknya besar sebelah, nggak usah takut kalian, itu emang seperti itu bentuknya, emang seperti itu, emang dari awalnya emang kayak gitu guys. Jadi kalian nggak usah takut kalau emang tidak ada benjolan dan lain-lain, itu tadi ya saya sampaikan. Dan buat para wanita, intinya kalau ngakali BH-nya itu, intinya jangan sampai kayak tetekmu tuh bisa jadi kan kebesaran kayak gitu toh guys. Biasa ki tetekmu ki gede, terus kamu tuku BH ki ya sing ukuran tetekmu ngono loh. Ojo tetekmu gede tuku BH cilik ben ketara montok, enggak, itu justru enggak bagus, itu kelihatannya juga enggak bagus, malah kelihatannya di sini nyepruk, paham nggak nyepruk. Biasanya di sini tuh kayak blegenek, kayak apa ya, kayak gede sini loh, itu nggak bagus. Biasanya itu terjadi, maaf ini nggak semuanya yang saya sebut ya, biasanya itu terjadi sama wanita yang sudah menyusui kayak gitu. Kalau emang aslinya teteknya gede, setelah menyusui biasanya tuh teteknya tuh nglambre kayak gitu loh guys. Setelah nglambre itu kayak ke bawah, kayak udah nggak ada susunya kayak gitu loh. Itu kalau aku saranin buat kalian itu kayak ditarik ke atas gitu, jangan sampai cari BH yang ukuran kecil ya, khusus ukuran kamu gitu loh. Nah sekian video dari saya, terima kasih banyak ya sudah dengerin. Maaf pembahasan saya ini terlalu nggak tahu ini aku ngomong apa ya, intinya ini buat sharing aja buat kalian ya. Ada yang tahu, ada yang enggak, siapa tahu di sini ada yang belum tahu ternyata bentuk-bentuk payudara itu emang berbagai macam. Siapa tahu yang sudah tahu kayak gitu kan ya, siapa tahu bentuk kalian itu yang kayak gimana kayak gitu. Kalau bentuk saya tuh nggak tahu yang kayak gimana, mungkin kayak yang air mata ya kalau menurut aku kayak gitu gini, terus kayak menangis seperti air mata kayak gitu. Nah yang penting mau bentuk susune kalian iku nglambrek kayak gede sih, kayak mau bentuk susune kalian itu kayak lonceng lah, kayak putingnya berlawanan lah dan lain-lain lah, itu tidak masalah guys. Karena apa? Karena yang penting kita itu sehat, itu saja. Kita harus bersyukur dari situ ya. Nah udah, terima kasih video dari saya, dan jika perkataan saya nggak baik atau kurang mengesankan ya, saya minta maaf ya buat kalian semua. Aku masih pembelajaran atau tahap belajar, soalnya aku belum terbiasa gitu loh guys. Mungkin kemungkinan ya, namanya orang nggak tahu, orang jadi pinter itu karena belajar kayak gitu, orang jadi terbiasa
Nah, orang bisa kata-katanya lebih bagus, lebih slow kayak gitu karena juga kebiasaan. Semoga dengan kebiasaan saya berbicara seperti ini, atau saya membuat konten yang pembahasan atau apa secara mengeluarkan kata-kata kayak gitu supaya aku terbiasa dan akhirnya nggak canggung. Paham canggung nggak sih guys? Kayak belum, gimana ya, kayak belum terbiasa gitu loh, masih bingung gitu loh, kayak masih bingung gitu ya guys ya. Ya maaf karena saya juga pemula ya, ibaratnya wong ki pemula, cik pembelajaran itu cuma semua butuh proses dan butuh tahap guys, kayak gitu. Beda sama yang YouTube-nya udah, atau main YouTube-nya udah tahunan ya, mungkin uh, ketika kita ngomong di depan video kayak gini atau ketika kita menyampaikan sesuatu itu kita nggak ada rasa malu-malu kayak gitu loh. Mungkin saat ini aku masih kayak mikir-mikir, masih kayak ada malu-malu, kayak masih ada ragu ataupun apa kayak gitu, atau kayak isin-isin dewe, paham gak sih guys? Dan kadang aku nggak pede kayak gitu loh, dan aku mencoba, mungkin karena mencoba aku akhirnya menjadi terbiasa kayak gitu. Nah, terima kasih buat kalian semua, semoga kalian sehat selalu dan apa yang kalian inginkan tercapai. Bye bye.